Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisya Adisti Jahira dengan NIM 220801000013 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi yang pertama muamalah dalam Islam, yang kedua fikih munakahat, yang ketiga fikih mawaris, yang keempat fikih siasa, dan yang kelima fikih jinayah. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanazzatum fi syai'in farudduhu illallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai muamalah dalam Islam. Muamalah menurut syariat Islam ini ialah sesuatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Tujuan dari muamalah itu sendiri agar terciptanya hubungannya harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena di dalam muamalah itu sendiri tersirat sifat tolong-menolong yang dalam ajaran agama Islam itu sangat dianjurkan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fikih munakahat. Fikih munakahat ini merupakan aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga. Urgensitas fikih munakahat juga sangat besar. Selain untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa pernikahan ini termasuk ke dalam kategori ibadah yang berbentuk muamalah. Fikih munakahat ini juga meliputi tentang syarat rukun nikah, perjanjian nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan putusnya perkawinan serta akibat hukumnya. Lalu yang ketiga ada fikih mawaris. Mawaris ini adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Untuk mempelajari ilmu mawaris ini hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Lalu ada hikmah mawaris. Hikmah mawaris itu sendiri untuk menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka. Sebab tak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perebutan harta warisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mawaris adalah sistem pengetahuan membahas mengenai pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan prinsip dan syariat dalam agama Islam. Lalu yang keempat ada fikih siasah. Fikih siasah ini adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam fikih siasah ini juga seluruh aturan dan kebijakan yang terlahir dari fikih siasah harus berorientasi pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lalu yang kelima ada fikih jinayah. Para fuqaha menyatakan bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Akan tetapi, bila kita selidiki kitab-kitab fikih klasik, maka akan kita dapati bahwa kenyataan kata jinayah oleh para fuqaha itu hanya digunakan untuk pengertian tindak pidana yang mengenai jiwa atau anggota badan saja, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Jinayah juga mempunyai sebutan
untuk pelaku kejahatan laki-laki dan pelaku kejahatan wanita. Untuk pelaku kejahatan laki-laki dinamakan jani, dan untuk pelaku kejahatan wanita dinamakan janiyah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik di kata-kata maupun penjelasan yang telah saya sampaikan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.